Sahabat Ikasta, salam jumpa dalam channel ini, di mana Ikasta Channel menjadi sarana bagi seluruh alumni dan siapa saja yang ingin memberikan testimoni, kesaksian untuk saling menguatkan tentang pelayanan, capaian, dan seterusnya. Dan di channel ini juga dapat menjadi media untuk menyampaikan gagasan, kajian, hasil riset berbasis teologi, ekonomi, politik, apa saja yang berkaitan dengan dunia pelayanan. Untuk itu, rekan-rekan Ikasta dan para sahabat Ikasta, kita mengucap syukur tamu kita pada kesempatan kali ini adalah seseorang yang sangat berjasa bagi Sekolah Tinggi Teologi STT Agapes. Sekolah Tinggi Teologi STT Agapes adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Pendeta Dr. Welly Pandensolan dan akhirnya sudah eksis sampai hari ini. Siapa beliau? Kita menyapanya. Salam jumpa Pendeta Dr. Riberial Rubo. Salam. Ya, gimana kabar Bapak? Kabar sehat, sukacita dan luar biasa. Tuhan tetap luar biasa ya. Tuhan tetap berkati. Ya, ini karena sesama alumni, kadang-kadang akan ada jokes mengingat masa lalu. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ya. Kita Komis masih Pak? Komis masih Pak? Kumis sudah dicukur. Ya, soalnya saya mengalami kesulitan lihat di layar. Ternyata sudah dicukur ya. Baik. Sahabat Ikasta, tentu kalau kita mendengar nama Riberial Rubo, saya sebut begitu, atau yang sering disapa IB, seluruh alumni kurang lebih 600-an orang itu pasti akan dengan mudah mengenalinya karena beliau adalah salah satu bagian daripada founding fathers daripada Sekolah Tinggi Teologi STT Agape. Nah, mari kita berkenalan dengan beliau lebih dekat. Dan bisa diceritakan Pak Riberial Rubo asal dari mana, kemudian apakah lahir Jakarta atau di mana, dan mulai kapan ada di STT Agape? Baik, terima kasih hambanya Pak Ritson Manyonyo. Ya, Pak Ritson ini adalah teman seperjuangan saya di STT Dulos. Berbicara tentang latar belakang saya aslinya itu sama dengan hambanya. Kita berasal dari Sulawesi Tengah, tepatnya dari Kabupaten Poso. Kalau Pak Ritson itu kampung kami itu tetangga. Kalau Pak Ritson di Saridago, saya tepatnya di Tentena, ya, atau lebih tepatnya lagi di Sangele, ya, salah satu kota kecamatan yang ada di Kabupaten Poso. Saya lahir 14 Oktober tahun 71. 14 Oktober ini saya akan genap berusia 50 tahun. Wow. Lebih sudah setengah abad ya. Tuhan boleh menghadirkan saya dalam pelayanan, dalam keluarga, dan saya bersyukur ya. Saya menjadi bagian daripada lembaga STT Agape. Nah, seperti itu kira-kira gambaran tentang latar belakang saya dari mana, asli saya dari mana. Kira-kira seperti itu Pak Rizky. Ke Jakarta tahun berapa Pak? Ya, saya ke Jakarta itu tepatnya tahun 95. Saya masih ingat sekitar bulan Juli ya. Kita tinggalkan kota Tentena. Kita berangkat dari pelabuhan ya, Pantoloan Palu. Saya masih ingat ya, kapal yang kami tumpangi itu di 7, ya mungkin Paris masih ingat. Kami naik kapal itu kapal Kambuna. Nah, kapal Kambuna, mungkin kapal itu sudah nggak ada sekarang, tahun 95 ya. Berangkat dari pelabuhan Pantoloan ya, Palu menuju ke Jakarta, ya transit ke Balikpapan, ke Makassar, kemudian Tanjung Perak, dan akhirnya ke Tanjung Priok. Jadi ya kurang lebih ya tahun 95, sekarang udah kurang lebih 31 tahun ya. Berapa? 25, 9 ya? 26. Ya. 26 tahun. 26 tahun ya, 26 tahun ya. Meninggalkan kota kelahiran Tentena ya. Dulu pesawat adalah transportasi yang sangat mahal dan sulit dijangkau ya Pak ya? Ya. Apalagi Pak Ibe kalau tidak salah rombongan mahasiswa rekrutmen untuk di beasiswa penuh. Ya, kita itu dulu yang berangkat dari Palu itu mahasiswa ada 52 orang. 52 orang kami tim yang berangkat bersama-sama ke Jakarta, dan waktu itu kita ke STT Dulos. Ya, kita dibagi dua, ada yang di Jakarta dan ada yang melanjutkan studi ke Bandung. Karena waktu itu STT Dulos punya cabang di Bandung. Kita dibagi dua, dari 52
mahasiswa yang datang dari Poso itu kita dibagi, yang di Jakarta sebagian dan sebagian di Bandung, STT Dulos Bandung. Baik. Sebelum berangkat ke Jakarta, Bapak di Tentena, di kampung halaman itu profesinya apa, pergaulannya seperti apa? Ya, kalau berbicara tentang masa lalu saya sebelum saya ke Jakarta, memenuhi panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan, ya sama seperti pemuda-pemuda di kampung, ya hidup orang di sana itu bilang hidup lau salah. Ya, tapi walaupun demikian, saya ya tidak pernah melakukan tindakan-tindakan kriminal. Ya, saya tetap bisa menjaga hal-hal yang masih dalam batasan wajar ya dalam kehidupan anak-anak muda di kampung. Ya, jadi saya ingin sedikit bersaksi bahwa sebenarnya tahun 95 itu ada beberapa pilihan. Ya, saya akan ke Jakarta untuk jadi hamba Tuhan atau ke Papua untuk kerja di perusahaan Timika Freeport karena juga pada tahun yang sama ada tawaran itu, dan atau yang ketiga saya akan menjadi guru ya di kampung saya karena waktu itu saya ada latar belakang pendidikan SPG ya, jadi ada penerimaan untuk jadi guru dan semua teman-teman angkatan saya di kampung itu sekarang sudah guru semua. Jadi kalau dulu saya di kampung mungkin saya jadi guru, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain, saya diberangkatkan ke Jakarta bukan hanya jadi guru, sekarang malah jadi dosen. Nah, seperti itu kira-kira. Itulah rencana Tuhan yang saya syukuri yang luar biasa. Apa yang memutuskan Bapak harus memilih menjadi hamba Tuhan, padahal kalau di cross check latar belakang itu kata Paulus sampah. Ya, jadi ceritanya begini, saya juga pernah tinggal di Parigi dan setiap kali saya ibadah hari Minggu itu saya sangat tertarik untuk berdiri di mimbar menjadi seorang pembicara atau pengkhotbah. Karena waktu itu ada satu pendeta yang menurut saya khotbahnya cukup baik, cukup bagus, dan dia adalah gembala di gereja di mana saya berjemaat waktu saya di Parigi, dan saya berkata bahwa suatu saat saya juga akan berdiri di mimbar sebagai seorang hamba Tuhan. Dan itu ya Tuhan nyatakan, Tuhan tuntun langkah saya. Tahun 95 itu saya bertemu dengan Bapak Hande yang ada di depan sekolah SPG waktu itu. Beliau mengatakan bahwa ada informasi penerima mahasiswa melalui Bapak orang tua daripada Bapak Bobby Kolu ya. Iya. Tahu ya orang Talidago Pak Kolu. Dari beliau informasi bahwa ada penerimaan beasiswa untuk berangkat ke Jakarta untuk kuliah ya, sekolah teologi di Dulos. Ya, makanya akhirnya saya memutuskan, saya berdoa minta hikmat petunjuk, akhirnya saya begitu kuat dorongan untuk saya berangkat ke Jakarta, sehingga saya tinggalkan semuanya, kampung halaman orang tua saya di kampung saya tinggalkan semuanya karena tadi saya begitu kuat dorongan saya untuk menjadi hamba. Termasuk impian tawaran uang pekerjaan di Papua yang sangat menggiurkan. Baik. Ya. Kemudian mengapa ada di STT Agapes dan bagaimana memulainya? Mengapa tidak selesai di STT Dulos Jakarta? Ya, di STT Dulos itu kita kuliah dari tahun 95 sampai tahun 98. Setelah itu dulu ada sedikit masalah, beberapa mahasiswa akhirnya memutuskan untuk keluar dari STT Dulos dan kita akhirnya memutuskan untuk pindah ke STT Agape. Itu sekitar tahun 98 ya. Kita sudah pindah selama kurang lebih 3 tahun ya, kita belajar di STT Dulos dan kita melanjutkan studi kita di STT Agape sampai lulus ya. S1 kita di STT Agape. Jadi saya itu S1 cukup lama Pak Richard. Saya kuliah 5 tahun. Tahun 95 baru di wisuda Desember tahun 2020. Tahun 2000 sorry. Tahun 2000 baru wisuda S1. Jadi cukup panjang ya perjalanan kita S1. Iya. Saya lebih lama lagi Pak, dari 95 wisuda 2004. Ya, 9 tahun. Ya. Apakah waktu ada masalah di 98 itu, tapi bukan karena kerusuhan Mei 98 ya Pak ya? Kita setelah kerusuhan itu pembakaran dulu sih kita udah keluar, udah lagi di sana, udah keluar. Baik. Dan kemudian apakah STT Agapes memang sudah ada atau Bapak masuk baru STT Agapes ada? Waktu itu STT Agapes sudah ada tapi masih kelas hari Sabtu, dan waktu itu ada beberapa mahasiswa, saya ingat satu mahasiswa yang teman saya itu Bapak David Katiandago, kemudian ada Martin Hugaje orang Papua, dan ada satu lagi salah satu mahasiswa orang Jawa ya, itu yang mahasiswa dulu yang ada di STT Agape. Nah kemudian ketika kita bergabung waktu itu kita cukup banyak ya yang datang dari STT Dulos, maka ya mulai dari situlah STT Agape sudah menjadi salah satu sekolah yang sudah cukup banyak mahasiswanya.
Jadi awalnya itu sekolah itu hanya sekolah seperti apa itu pelatihan saja hari Sabtu. Extension dan atau kelas Kelas diploma saja. ya, jadi belum ada kelas reguler ya Pak ya? Ya waktu itu belum ada. Jadi waktu itu mahasiswa kurang lebih hanya 3 orang ya waktu kita pertama masuk. Iya. Tapi dengan kehadiran kita dari pindahan dari STT Dulos itu, maka semakin banyaklah jumlah mahasiswa di STT Dulos, STT Agape. Kalau boleh disebut, kita pertama kuliah di Jalan Cipinang Cipedak di salah satu sekolah TK Teladan yang masih saya ingat. Di situ pertama kali kita sekolah di STT Agape. kalau bisa disebut rekan-rekan pada waktu itu selain yang sudah namanya disebut tadi Pak, siapa saja? Ya, teman-teman seperjuangan yang pindah waktu itu ada Pak Iwan Bandola, ada Daniel Nenggolan, ada Rubin Pondete, ada Warni Pindomo, ada Rupi Kirama, ya, ada beberapa, Adolfina Metungku, ya, itu teman-teman yang seperjuangan dari dulu dan juga sama-sama kita pindah ke Agape dan juga sama-sama kita di wisuda tahun 2000, ya, tahun 2000. Apa yang meyakinkan Pak Rebelio Rumo untuk memilih pindah di STT Agape sementara fasilitas sarana sangat jauh dibanding daripada sekolah tinggi teologi yang lama itu? Yang pertama kami tertarik dengan figur Pendeta Willy Padensola karena kami sudah mengenal beliau, karena dulu beliau juga adalah Kubit 1 di STT Dulo. Jadi ketika kami mendengar bahwa Pak Willy sudah membuka sekolah, maka kami pilihan lainnya tidak ada kecuali bergabung dengan Pak Willy. Karena waktu itu juga ada beberapa teman kita yang juga melayani bersama Pak Willy di gereja GKRI Immanuel waktu itu. Nah, sehingga akses kami untuk pindah itu semakin ini karena Pak Willy juga sudah mengenal beberapa di antara kita. Sehingga ketika teman-teman menghubungi Pak Willy untuk kita bisa pindah, ya dengan mudah kita diterima di sana. Apa yang terjadi Pak waktu melihat kampusnya itu cuma numpang di TK Teladan? Ya kita ya seperti biasa saja ya, karena kita juga dari kampus yang lama juga ya, kita tahu kondisi waktu itu di Dulos ya tahun 95-98 juga ya, Pak Rito juga tahu ya bagaimana kehidupan di asrama ya, kita masih punya atap rubia, dinding bambu, kemudian kamar mandi yang hanya terbuat dari karung ya, kita rasakan itu ya. Karena saya itu sesuatu yang tidak pernah terbayangkan ya, saya tinggalkan kampung halaman saya ya, hal-hal seperti itu saya tidak pernah bayangkan saya akan temui lagi di Jakarta. Bayangan Bapak apa yang ingin ditemui di Jakarta? Saya hanya bayangan saya bahwa di Jakarta semua tanah semua udah beton semua. Beton semua. Saya tidak akan temukan lagi rumput di Jakarta ini. Ternyata meleset. Rumput, pohon pisang, daun talas. Ya. Bahkan sempat makan daun talas ya Pak ya? Wah, sering Pak, sering. Saya masih ingat itu Pak, di sana itu dulu dalam 1 minggu itu 2 kali kita wajib makan singkong juga Pak. Bukan tidak ada beras, tapi memang kita dilatih Pak. Karena kita harus satu saat kita berada di tempat pelanai hanya ada singkong, ya kita sudah terbiasa di asrama. Ya, tapi kan banyak juga yang ya kita dari kampung tapi merasa mereka bukan orang kampung, akhirnya tidak tahan juga. Banyak yang akhirnya ya kembali ke kampung dan beralih profesi. Bahkan ada teman kita yang bekerja di pelabuhan ya, tinggalkan panggilannya untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, jadi dari sekitar kita 52 orang itu ya mungkin tidak nyampe 40 ya yang akhirnya bisa menyelesaikan studi. Baik. Kembali ke Cipinang Cempedak. Di tempat itu berapa lama Pak? Di Cipinang Cempedak waktu itu cukup lama Pak. Ya mungkin ada lebih dari 1 tahun ya. Setelah itu baru pindah ke PPN ya. Dari PPN balik lagi di Cipinang Cempedak waktu itu, kemudian balik lagi ke PPN, baru pernah ke Kampung Melayu ya, pernah ke Kampung Melayu, baru balik lagi ke PPN sekarang. Kelihatannya PPN itu susah ditinggalkan Pak ya? Susah ditinggalkan, benar ya, susah ditinggalkan. Ya. Nah, melihat performance STT Agapes dalam kepemimpinan Pendeta Dr. Willy Padensola di awal-awal itu, apa yang selalu diyakinkan oleh beliau kepada Pak Rebelio Rumo bersama teman-teman yang lainnya, Septina Warni dan lain-lainnya? Apa yang beliau selalu sampaikan? Jadi satu hal yang menarik dari figur Pak Pendeta Willy Padensola sebagai rektor STT Agape, iman beliau. Ya, saya pernah melihat langsung bagaimana
STT Agape disegel karena lambat membayar, ditutup oleh Pak Buce waktu itu ya, sebagai pemilik tempat. Tapi Pak Willy tetap semangat luar biasa dan akhirnya sekolah dibuka lagi, kami belajar lagi, kuliah lagi, lanjut lagi. Jadi di sini kita melihat bagaimana Pak Willy itu adalah figur yang pantang menyerah, dia punya semangat ya, benar-benar itu adalah seorang pekerja keras yang sangat berimani ya, bahwa visi yang Tuhan percayakan bagi beliau itu, ya Tuhan pasti akan kawal, Tuhan pasti akan dampingi, dan walaupun ada pergumulan, kesulitan, kekurangan dihadapi selama lembaga ini berdiri, tapi sampai hari ini luar biasa, ya lembaga ini tetap eksis, ya bahkan sudah mendapatkan legalitas untuk prodi S1 dan prodi S2. Apakah waktu itu memang sudah langsung ada asrama baik putra putri atau dalam durasi waktu tahun kapan dia ada untuk fasilitas bagi mahasiswa yang direkrut dari daerah? Kalau di era kami itu dulu, kami belum ada asrama. Kami masih tinggal di kos ya, kos sekitar Otista. Jadi kita numpang di rumah-rumah warga di situ, tinggal di situ. Tapi setelah tahun 99, saya juga diutus Pak Willy dengan Pak Rubin Pondete untuk recruiting ya, mahasiswa di Poso, ya cukup banyak mahasiswa datang dari Poso, dan saya waktu itu juga berangkat ke Kupang, ke Soe ya, untuk rekrut mahasiswa, mendatangkan mahasiswa dari sana. Dari situlah ya Agape sudah mulai menyiapkan asrama bagi mahasiswa daerah. Karena waktu itu mahasiswa dari daerah itu yang tinggal di asrama itu 3 semester mereka mendapatkan beasiswa dari Agape full. Mereka baru bayar semester 4. Jadi semester 1, 2, 3 itu full semuanya dibeasiswa oleh kampus, oleh lembaga. Dan itu terjadi di antara sekitar tahun 1999 ya. Bagaimana cara Pak Ibe meyakinkan masyarakat di beberapa provinsi daerah, gereja-gereja untuk anak-anak muda mereka boleh dibawa ke Jakarta untuk menempuh pendidikan? Ya, justru salah satu keraguan orang tua, karena ini kota besar ya, kota metropolitan Jakarta, salah satu keraguan orang tua mereka adalah bagaimana yang akan mengawasi mereka selama mereka di Jakarta. Sehingga saya kasih jaminan bahwa mereka itu akan dipantau dengan berbagai aturan di asrama. Jadi tinggal di asrama itu sampai lebih aman ya, karena semuanya diatur dari ya subuh ya, mereka sudah bangun doa, kemudian mereka kerja bakti, dan kemudian waktu kuliah sudah diatur sampai jam belajar malam. Semua sudah diatur oleh kampus, oleh pengurus asrama, sehingga akhirnya orang tua bisa diyakinkan untuk melepas anak mereka karena tadi ada jaminan ya, bahwa anak-anak yang tinggal di Jakarta itu mereka ya diawasi kampus langsung, dan juga ada mahasiswa yang tinggal di asrama itu langsung diawasi oleh bapak dan ibu asrama yang ada waktu itu. Waktu itu kita punya 2 asrama ya, punya 2 asrama. Nah, ini penting saya tanya agar kiranya para alumni Ikasta yang menonton video ini boleh share kepada gembalanya, kepada ketua sinodenya, pendetanya, atau ketua adatnya, bahwa ada jaminan ya dari lembaga bahwa jangan ragu jika ingin mengirim anak-anak mereka untuk menempuh studi pendidikan teologi dan pendidikan agama Kristen di STT Agape Jakarta. Begitu ya Pak ya? Ya, jadi yang pertama juga legalitas lembaga ya. Legalitas lembaga waktu itu ya kita sudah dapat kesempatan untuk ikut ujian negara. Jadi kita sudah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama, kemudian kita sudah mendapatkan kesempatan untuk ikut ujian negara, sehingga ijazah Agape itu mendapatkan status ijazah negara. Dan sejak tahun 2012 ST Agape sudah terakreditasi prodi S1-nya. Berarti ijazah negara itu legalitas ST Agape sudah terakreditasi. Berarti dengan ijazah negara itu bisa untuk digunakan melamar menjadi calon aparatur sipil negara, tentara, polisi yang berhubungan dengan negara gitu ya Pak ya? Semua. Jadi untuk PNS bisa menggunakan ijazah ST Agape karena legalitas ijazah kita sudah mendapatkan ijazah negara ya, sudah mendapatkan akreditasi. Baik. Apa kontribusi Pak Reberi Lubo di STT Agape dimulai daripada tahun 99 dan sampai hari ini sebagai apa? Kontribusi saya kepada lembaga ST Agape sampai hari ini, saya tetap menjadi dosen tetap. Saya juga secara struktural masih ada di kepengurusan di kampus, dan juga ya saya dulu pernah ya jadi ketua asrama beberapa tahun, asrama putra ya, asrama digabung waktu itu. Jadi saya benar-benar menjadi, ya saya mungkin staf yang paling lama ya di ST Agape sejak tahun 2000
saya sudah bergabung dengan lembaga ini sebagai staf. Akhir 2000 saya sudah bergabung di STAGP sampai hari ini, ya. Yang lain-lain mungkin mereka sudah pindah ke lembaga lain, sudah bangun kampus sendiri, tapi sampai hari ini saya masih tetap status sebagai dosen tetap, ya, yang mengajar di STAGP. Jadi pernah menjadi Phuket 1, Phuket 3? Ya, kalau Phuket sudah, Phuket 1 pernah, Phuket 3 pernah, ya, hanya Phuket 2 yang belum. Iya, iya. Mengapa Pak Ribelia Rubo sangat loyal terhadap lembaga ini? Ya, karena saya bersyukur kepada lembaga STAGP yang sudah boleh menerima kami, ya, para mahasiswa yang pindah dari dulu, dan teologi saya diberi di lembaga ini. Ya, jadi saya banyak belajar dari lembaga ini, dan ilmu yang saya miliki saat ini itu merupakan bentukan dari STAGP, karena dari S1, S2 sampai S3 pun separuh kuliah saya itu di STAGP. Jadi ya, ilmu yang saya dapat itu yang ya melengkapi saya hari ini untuk saya tetap eksis dalam pelayanan. Jadi saya merasa bahwa saya berhutang dengan lembaga ini, karena saya boleh berkata bahwa memang Tuhan, ya, yang punya rencana, tapi ya lembaga inilah yang boleh mengantar saya dan membesarkan saya dalam pelayanan sampai hari ini. Dari segi income apakah sangat menjanjikan sehingga Bapak kelihatannya sangat betah di STT Agape? Ya, itulah yang seringkali orang mengatakan, Pak Ibe itu berapa gajinya di STAGP, berapa dibayar, berapa honornya. Nah, saya tidak etis, ya, untuk menyampaikan itu, karena saya prinsipnya saya itu melayani, ya, karena kita bukan profesional. Ya, kalau kita mau hitung, ya, mungkin ya apa yang saya lakukan di STAGP mungkin, ya, kalau kita mau hitung-hitungan, ya, income yang kita dapat itu ya mungkin tidak sebanding. Tapi bukan itu yang kita lihat, dan saya sangat enjoy, saya sangat menikmati, dan saya sangat suka cita, ya, karena juga dari STAGP berapapun yang lembaga bisa berikan, saya sudah menerima dengan ucapan syukur. Ya, karena sekali lagi saya tidak pernah mau berhitung-hitung dengan lembaga ini, karena saya merasa justru saya berhutang dengan lembaga ini. Apa yang membuat cara pandang Bapak ini berbeda dengan pandangan orang-orang di luar sana yang ya tidak salah juga mereka? Pikirannya ya, saya punya kapasitas, saya punya kompetensi, saya harus dibayar sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Tetapi Pak Ibe tidak begitu, namun tetap hidup, bahkan awet muda sampai hari ini. Itulah ajaibnya Tuhan dalam pemeliharaan terhadap kita hamba-hamba Tuhan yang setia. Ya, jadi ya, kalau kita mau hitung-hitungan dengan apa yang kita dapatkan dengan kebutuhan operasional keluarga saya, anak-anak saya sekolah, ya, di sekolah swasta yang saya harus bayar, ya, itu kalau dihitung itu matematikanya nggak nyambung. Tapi justru disitulah, ya, bagaimana Tuhan memelihara kita dengan cara yang luar biasa, ya. Sampai hari ini, ya, seperti saya Bapak Rizon tadi, saya bisa tetap eksis, tetap sehat, ya. Ya, saya sudah 50 tahun, ya, tapi kelihatan masih seperti 30 tahun, ya, Pak Rizon, ya. Jadi hidup ini dinikmati saja dengan ucapan syukur dan sukacita. Sahabat Ikasta, hidup harus dinikmati dan dipenuhi dengan sukacita. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ribelia Rubo menjadi inspirasi bagi kita sekalian, dan oleh karena itu jangan jadi seperti kutu loncat, di mana ada yang basah atau yang enak, dia mencari yang enak, dia meninggalkan yang lama. Pak Ribelia Rubo telah membuktikan betapa hebatnya Tuhan. Tuhan itu punya banyak keran. Kalau keran satu mampet, dia pasti punya keran yang lain. Kalau pintu depan tertutup, ada pintu samping. Kalau pintu samping tertutup, masih ada jendelanya Tuhan. Oleh karena itu, melalui kesaksian ini, kita dikuatkan. Kita lanjut ya Pak, ya. Menikah dengan siapa, anak berapa, dan kapan Pak? Ya, saya waktu itu pelayanan di satu gereja GPDI di GPDI Genesaret namanya, di Bambu Apus. Disitulah saya temukan tulang rusuk saya. Kebetulan dia adalah seorang pelayan di sekolah minggu. Ya, saya sebagai koordinator pelayanan remaja, pemuda, maka ketemulah kami satu pelayanan, karena kami juga satu pelayanan di ibadah youth hari Sabtu. Nah, disitulah kita ketemu, dan tahun 2021, ya, tepatnya pada bulan November kami menikah, ya, menikah di Jakarta. 2001. Pulang ke kampung, dan kami sudah dikarunia 3 putri, ya, 3 putri. Yang pertama, bisa disebut nama istri dan nama anak-anaknya? Ya, nama istri saya Hotma Ida Banjarnaho. Ya, saya dari Danau Poso, istri saya dari Danau Toba.
kita dipertemukan di Kaligrimo, ya, Jakarta. Ya. Jadi pertemuan di Jakarta itu sudah dirancang oleh Tuhan. Ya. Ya. Anak kami ada 3 putri semuanya. Yang pertama namanya Eudia Jocelyn Rubo, dia sudah duduk di kelas 12 SMA Angkasa di Halim. Yang kedua itu Eunice Margaret Rubo, dia duduk di kelas 8 di SMA di SMP 287. Kemudian yang ketiga itu Felicia Petronella Rubo, dia sekolah di Santo Markus, ya, Santo Markus. Jadi 3 putri, ya, dia duduk di kelas 6 SD Santo Markus. 3 putri, 2 sekolah swasta, itu kan tidak murah, Pak. Jadi kehidupan tercukupi, Pak. Puji Tuhan, itulah tadi mujizat Tuhan dengan income kita yang terbatas, tapi semua kebutuhan itu tercukupi. Itulah ajaibnya pemberian Tuhan kita. Ya. Semua kebutuhan kita bisa tercover. Baik. Apa spesifikasi yang membedakan STT Agape yang Bapak dapatkan dengan STT lainnya? Ya, spesifikasi STT Agape itu saya melihat dari kelebihan ajarannya itu luar biasa. Saya yang sangat selama ini pengajaran para dosen-dosen, karena kita tahu apa? Gimana Pak Rizon? Kurang jelas? Spesifikasi maksudnya ajaran-ajaran dalam bentuk apa? Ya, Agape itu punya keunikan khusus tentang teologi sistematika, ya khususnya untuk soteriologi, kristologi dan juga eskatologi itu merupakan ciri khas utama atau major ya daripada lembaga ST Agape. Jadi muatan lokalnya itu itu lebih banyak kepada muatan sistematika itu yang saya lihat agak menonjol di ST Agape dibandingkan dengan yang lain. Jadi mata kuliah sistematika itu cukup menurut saya itu cukup baik ya. Dosen-dosen yang mengajar juga cukup kompeten di bidangnya untuk mengajar mata kuliah sistematika. Apalagi Pak Willy, beliau punya major khusus ya, beliau itu bahasa Ibrani Yunani dan juga beliau adalah seorang pengajar eskatologi. Trinitarianis atau Unitarian? Siapa? ST Agape. Ya, kita Trinitarian. Ya, Trinitarian. Dan apakah ini hanya khusus untuk denominasi gereja tertentu yang boleh masuk atau semua denominasi diterima? Ya, jadi sekali lagi ST Agape tidak di bawah naungan yayasan, tidak di bawah satu lembaga denominasi gereja, tapi di bawah Yayasan Agape Jaya Indonesia, sehingga kita terbuka untuk semua hamba Tuhan, jemaat, anak-anak muda yang mau bergabung di lembaga ini. Kita tidak terbatas oleh satu organisasi gereja, karena kita itu tidak di bawah naungan dari satu organisasi gereja. Jadi kita berada di bawah naungan sebuah yayasan. Sehingga kita sangat welcome, terbuka untuk semua denominasi gereja untuk belajar ya, untuk kuliah di kampus. Sekarang sudah berapa alumni dan tersebar di mana saja, Pak Ribery Rubo? Ya, alumni ST Agape sudah cukup banyak. Sejak berdiri tahun 96 ya sampai hari ini, lembaga ST Agape sudah meluluskan sekitar 600 lebih alumni ya, sudah mungkin hampir sekitar 700. Waktu itu juga ada program misi, pusat latihan misi Agape, yang itu jumlahnya cukup banyak juga. Kemudian ada kelas diploma, kelas hari Sabtu, ada kelas extension, dan juga ya dari prodi S1, S2 dan juga ya S2 yang sudah lulus itu ya jumlahnya hampir mencapai angka 300 orang, dan itu tersebar ya di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ada yang sampai di luar negeri ya. Ada alumni Agape yang tinggal di Amerika, yang tinggal di Belanda, bahkan yang tinggal di Jerman ya gitu. Jadi ya saya pikir seluruh Indonesia ini ada, di Papua, di Ambon, di Kalimantan, Sulawesi, apalagi di Pulau Jawa. Alumni Agape itu di Sumatera itu tersebar hampir di semua denominasi gereja, dan kebanyakan juga alumni Agape itu mereka juga ada yang jadi guru ya. Bahkan 2 minggu yang lalu ada satu alumni STT Agape yang diangkat menjadi anggota DPR ya, pergantian antar waktu di Kepulauan Mentawai ya, karena DPRD ya, anggota dewan yang DPRD tingkat 2 ya. Jadi ya banyak yang jadi guru ya, bahkan ada jadi kepala sekolah ya, banyak yang menjadi dosen ya. Jadi dari semua profesi ya alumni Agape itu sudah ya tersebar di berbagai lembaga pelayanan. Wow, melihat seperti ini sekarang, kemudian kalau Bapak review dari 98,
Apa yang Bapak mau sampaikan? Ya, yang saya ingin sampaikan bahwa STT Agape sudah memberikan satu kontribusi yang sangat luar biasa, menghadirkan, mengutus, memperlengkapi banyak hamba Tuhan yang diutus masuk menjadi berkat dalam pelayanan di bangsa kita. Dan kita lihat bahwa banyak ya ladang-ladang yang masih membutuhkan kehadiran hamba Tuhan, dan STT Agape yang merupakan bagian daripada lembaga yang khusus ya mempersiapkan hamba Tuhan untuk mereka memenuhi kebutuhan hamba Tuhan di lapangan, di gereja maupun di berbagai lembaga pelayanan. Nah, jadi ya kita bersyukur kalau sampai pada saat yang sama ada lembaga yang mereka juga dulunya begitu mapan, begitu maju, tapi sampai hari banyak yang justru ditutup. Tapi Agape dengan segala keterbatasan dan kesederhanaannya tetap eksis sampai hari. Ini satu hal yang menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi kalau bukan karena Tuhan yang ada di lembaga ini, mungkin ya ST Agape sudah lama kita lupakan. Tapi kalau bisa eksis sampai hari ini, itu bukti, ya bukti nyata bahwa Allah itu luar biasa. Wow, luar biasa. Belum luntur semangatnya, spiritnya, berapi-api. Kalau sudah bicara sulit dihentikan. Jadi itulah ciri khas Pendeta Dr. Riberia Rubo. Sahabat Ikasta, kita sudah ada di akhir segmen ini, dan saya ingin mengingatkan bagi sahabat Ikasta yang menyaksikan tayangan ini, bisa like, share, komen, subscribe, nyalakan lonceng, agar para sahabat Ikasta yang terlebih dahulu mendapatkan video-video menarik dari channel ini, dan bisa menjadi bagian daripada publikasi bagi sahabat Ikasta yang ingin memberi testimoni, melayani di pelosok, di pulau-pulau terluar, menjadi aparatur negara, menjadi politisi, atau menjadi apa saja, dan kiranya bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Terakhir Pak Ibe, bisa disampaikan apa kepada seluruh alumni dengan adanya kepengurusan Ikasta saat ini? Ya, himbauan saya kepada segenap alumni STT Agape yang sudah tersebar ya di berbagai lembaga dan tersebar di berbagai wilayah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan saya sebagai dosen, ya, sebagai teman, ya, sebagai rekan alumni, dan juga sebagai pengurus ya, karena saya dipercayakan sebagai pembina. Saya mengajak untuk kita semua bergabung, bergandengan tangan, dan kita boleh saling bertukar informasi. Ya, ada saatnya mungkin kita ya pelayanan ke daerah, ya kita sudah punya akses, ya punya link dengan teman-teman alumni ada di daerah, dan juga mungkin ada sesuatu ya informasi-informasi tentang hal-hal yang perlu kita share kepada sesama alumni. Ya ini forumnya, ini tempatnya, ini wadahnya, yaitu adanya Ikasta ini. Ya kita bisa berbagi informasi ya. Seperti tadi kita ada Zoom ya, mendoakan rekan-rekan kita yang sakit ya, di forum inilah kita boleh berbagi, itu ada pokok doa ya, ada sesuatu yang kita ingin sampaikan untuk kita bersama-sama ya, sebagai bagian daripada keluarga besar alumni STT Agape, supaya kita mari ya melangkahkan kaki bersama-sama untuk ya kita boleh menatap ya pelayanan kita ke depan. Kira-kira seperti itu. Harapan Bapak Ibe terhadap lembaga STT Agape seperti apa? Ya harapan kita STT Agape ya lembaga ini tetap eksis, kita berkati Tuhan, dan lembaga ini semakin boleh ya boleh memperbaiki ya, banyak hal yang mungkin supaya lembaga ini tetap boleh menjadi salah satu lembaga yang bisa menjadi ya kompetitor dengan STT yang lain yang ada di Indonesia, sehingga STT Agape akan alumni-alumninya pun akan menjadi alumni yang diperhitungkan ya di tengah-tengah alumni yang ada di berbagai ya sekolah teologi yang ada di Indonesia. Update sedikit Pak sebelum kita close, soal gedung permanen, apakah sudah ada informasi yang masuk ke Bapak? Ya, jadi sampai hari ini memang kita terus berdoa bergumul bahwa sudah ada donatur sponsor yang akan membantu untuk pembangunan kampus, bahkan sudah ada tempatnya, tapi karena memang ya kita berdoa saja begitu Tuhan mengizinkan, masih ada warga yang belum mengizinkan ya lokasi daerah mereka itu akan berdiri kampus teologi. Ya kita doakan saja supaya ke depan, karena sponsor donatur itu mereka tetap ya akan mempersembahkan dana untuk pembangunan kampus Agape ya. Kita doakan saja supaya Tuhan bisa mengirim orang-orang bisa membantu lembaga ini untuk kita bisa dapatkan tempat tanah untuk membangun kampus. Jadi dana untuk membangun kampus sudah ada ya, tapi tempatnya ya lingkungannya kita doakan ya supaya juga izin ya pemerintah dan warga itu ya dapat
dapat diperoleh untuk lembaga ini bisa dibangun ya suatu saat. Seperti itu kira-kira. Luar biasa. Sahabat Ikasta, menjadi pokok doa kita bersama agar ini dapat terrealisasi karena itu menjadi kerinduan kita bersama. Dan yang paling terakhir, Pak Ibe, apa yang Bapak mau sampaikan terhadap mitra relasi, para donatur yang sedang mencari, karena kita tahu banyak sekali donatur yang sedang mencari untuk mendukung lembaga, untuk mendukung organisasi, baik pelayanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka dan meyakinkan bahwa STT Agape layak untuk disupport? Nah, jadi bagi anak Tuhan yang diberkati ya, yang diberkati dengan materi ya, marilah jadikan lembaga STT Agape sebagai mitra, karena di sana itu saat ini ada puluhan ya anak-anak dari daerah yang dari latar belakang keluarga dan orang tua yang terbatas secara ekonomi, tapi mereka punya kemauan, mereka punya kerinduan dan punya tekad yang kuat untuk mereka boleh mendedikasikan hidup dan pelayanan mereka untuk menjadi hamba Tuhan. Sehingga mereka butuh support, butuh doa, butuh pendampingan, maka ya kita juga harus butuh ya mereka dukungan dari kita semua supaya beasiswa ini ya mahasiswa-mahasiswa STT Agape ini tidak ada satu yang gagal oleh karena masalah dana atau biaya. ya, Karena menjadi orang tua asuh, gimana Pak? menjadi orang tua asuh, Ya, beasiswa. ada yang bersedia jadi orang tua asuh ya, apakah donatur ya mahasiswa langsung atau donatur untuk asrama atau untuk lembaga langsung ya, Ya. mungkin ya bisa koordinasi dengan lembaga ini, karena ya kita sudah lihat ya selama berdirinya lembaga ini sampai hari tetap eksis dan sudah ratusan ya, hampir 700 alumni membuktikan bahwa lembaga ini benar-benar ya serius dalam mempersiapkan para hamba Tuhan yang akan diutus menjawab kebutuhan bangsa ini dalam kebutuhan hamba Tuhan. Jadi marilah kita pegangan tangan supaya lembaga STT Agape tetap eksis ya. Luar biasa. Sahabat Ikasta dimanapun Anda berada, tetaplah kuat maju melayani, berkontribusi terhadap bangsa dan negara sesuai dengan kompetensi dan kapasitas kita masing-masing di mana Tuhan mengutusnya. Dan telah dibuktikan oleh Pendeta Dr. Emilia Rubo, di jenjang pendidikan beliau sudah final, sudah puncaknya ya, secara akademis ya, kehidupan keluarga rumah tangga tercukupi ya, dan dia bersyukur bahwa STT Agape pernah ada di hatinya dan selalu ada di hatinya. Dan bagi siapapun yang punya anak, kemudian punya pemuda-pemudi yang bingung, putuslah ke STT Agape, karena dia adalah lembaga yang layak dan pantas untuk dijadikan sebagai tempat pembentukan watak, karakter, dan pengetahuan tentang teologi, karena kita sedang menghadapi begitu banyak ujian dan cobaan dari berbagai pihak. Ini akhir daripada tayangan kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Doa kami seluruh sahabat Ikasta dan mitra relasi dan lembaga selalu ada dalam keadaan yang sehat, kuat, panjang umur, murah rezeki, murah hati, rukun harmonis, dan dijauhkan daripada COVID-19. Akhirnya saya Ritson Banyonyo, Pendeta Dr. Emilia Rubo, akan menutup kita di dalam doa. Silakan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk bincang-bincang dan sharing pengalaman kami sebagai hamba Tuhan dalam proses kami dibentuk, diperlengkapi menjadi hamba Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah materi apapun yang jadi perbincangan kami dalam pertemuan dengan hamba Bapak Ritson Manyonyo akan menjadi sesuatu yang boleh memberikan pencerahan bagi setiap siapapun yang mendengarkan bincang-bincang kami, dan terutama bagi segenap alumni Sekolah Tinggi Teologi Agape dimanapun mereka berada. Biarlah semangat, sukacita, spirit, roh yang menyala-nyala tetap boleh dibangunkan dalam kehidupan kami Bapak, supaya kami semakin setia dalam panggilan kami masing-masing. Ini doa kami Bapak, kami akan akhiri pertemuan ini hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Amin.